Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1865. Era Dewa Sederhana. Siapa? Ini adalah pertanyaan di dunia saat ini. Siapa yang melukai Nathan Clark? Siapa yang mengalahkan pewaris Dewa Iblis? Tapi tidak ada seorang pun di tempat kejadian. Hanya ada Nathan Clark sendiri. Artinya orang yang mengalahkan Nathan Clark sudah pergi. Saat tugas selesai, ketenaran dan kekayaan menjadi tidak penting. Siapakah dia? Semua orang menebak siapa yang mengalahkan Nathan Clark. Setelah beberapa diskusi dan spekulasi, semua orang mengidentifikasi satu orang. Peringkat langit kedua sebelumnya. Dewa Pembunuh Sederhana yang asli. Sebelumnya, ada kabar bahwa Dewa Pembunuh Sederhana akan menemui Nathan Clark. Tapi akhirnya tidak ada kabar dari Dewa Pembunuh Sederhana. Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa Dewa Pembunuh Sederhana yang mengalahkan Nathan Clark lalu pergi sesudahnya. Dewa Pembunuh Sederhana adalah orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Alasan mengapa dia bertindak hanya karena untuk bela diri Neslandia. Untuk menghalangi iblis membuat bencana. Dipastikan orang yang mengalahkan Nathan Clark adalah Dewa Pembunuh Sederhana. Pria yang menaklukkan sebuah era. Para jenius yang dikurung oleh pasukan Dewa Iblis bergembira saat mendengar berita kekalahan Nathan Clark. Terutama Lucasiates berteriak dengan penuh semangat. Nathan Clark, kamu akhirnya dikalahkan. Kamu akhirnya merasakannya. Kamu akan menghadapi nasib yang mengenaskan. Yang lain mengikuti Lucasiates berseru. Hanya Jin Venel dan Ning yang masih terlihat murung. Mendengar bahwa Nathan Clark kalah dan terluka parah. Mereka berdua bukan hanya tidak bersemangat. Sebaliknya mereka menjadi khawatir. Selama ini, mereka menyadari bahwa Nathan Clark sebenarnya tidak jahat. Bahkan tidak bersekutu dengan kejahatan. Kecuali Zaksho yang mencari masalah sendiri. Yang lain tidak dicelakakan Nathan Clark. Bahkan dalam pertempuran Gunung Skyfing, Nathan Clark hanya melukai para pesilat Neslandia. Tidak membunuh satupun dari mereka. Meski sudah lama dikurung, Nathan Clark dan anak buahnya tidak pernah mempersulit mereka. Meskipun Lucasiates terus berteriak menantang, namun tidak ada yang menyakiti apalagi membunuhnya. Nathan Clark yang menginstruksikan semua anak buahnya untuk tidak menyakiti mereka. Dia bahkan tidak mengizinkan Dewa Iblis Darah meminum darah manusia. Dia juga mengekang 7 Dewa Iblis dan menetapkan aturan agar mereka tidak boleh membunuh atau menyakiti orang lain. Bahkan bersikap baik pada mereka berdua. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi Dewa Iblis? Jika dia benar-benar Dewa Iblis, apa kesucian mereka masih bisa dipertahankan? Mungkin nyawa mereka sedari awal sudah hilang. Setelah mereka mendengar kabar buruk tentang Nathan Clark, Jin Venel dan Leia Marshall justru khawatir. Mereka sangat berharap Nathan Clark baik-baik saja. Meski keduanya tahu bahwa Nathan Clark adalah pewaris Dewa Iblis. Mereka merasa kontradiktif. Jin Venel, apa kamu sudah mendengarnya? Nathan Clark kalah. Dia akan mati. Kita akan segera bebas. Aku sudah muak dikurung di tempat ini. Lucasiates berteriak kegirangan pada mereka berdua. Hanya saja Jin Venel dan Leia Marshall mengabaikannya. Bahkan merasa Lucasiates menyebalkan. Lagi pula Nathan Clark tidak mengurung mereka. Berkat Dewa Pembunuh Sederhana, jika ada kesempatan, aku akan menyembahnya sebagai guruku. Lucasiates masih berkata dengan gembira. Pasukan Pulau Leste terkejut saat mendengar kabar tersebut. Nathan Clark dikalahkan. Apa mungkin? Baru saja mereka mengirim samurai hantu untuk membunuh Ono Ichiro. Nathan Clark sudah kalah. Richard yang kembali ke Waregel juga terkejut saat mendengar kabar tersebut. Tapi dengan cepat dia bereaksi. Nathan Clark kalah dari Kirana Andersen. Richard menyeringai. Tujuannya telah tercapai. Sekarang Nathan Clark dikepung oleh master-master Dewan Angkasa. Dia sudah terluka parah. Dia pasti akan mati. Nathan Clark mati dan Kirana menjadi gila. Situasi yang sangat bagus. Reruntuhan rumah sakit. Nathan Clark semakin banyak dikerumuni orang. Setelah mendengar kabar tersebut, semakin banyak orang yang datang. Hingga berlapis-lapis. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Dewa Iblis ini jatuh. Dewa Pembunuh Sederhana yang mengalahkan Nathan Clark. Dewa Pembunuh Sederhana sangat perkasa. Aku bersedia menyebutnya era Dewa Sederhana. Naga langit dan orang-orang Dewan Angkasa tiba dengan cepat.
Nathan Clark menyerahlah. Ikut kami dengan patuh. Nathan Clark tersenyum. Kalian berpikir bisa membawaku. Bab 1866. Kamu tidak ingin bertemu dengan anakmu. Alasan mengapa Nathan Clark dikalahkan. Itu karena dia ingin menguji seberapa kuat Kirana. Dia benar-benar bisa mengelak menggunakan jurus dan kecepatannya tanpa terluka. Menggunakan jurus terlarang membunuh Kirana. Selain itu, meskipun Weni memintanya untuk menggunakan semua kemampuannya, Nathan Clark tetap tidak tega pada Kirana. Kirana adalah istrinya. Bagaimana bisa menggunakan semua tenaganya? Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa kalah? Dia memang terluka, tapi cedera ini tidak sama dengan cedera sebelumnya. Ini membuat hampir 100.000 orang yang hadir terpana. Apa maksud Nathan Clark? Dia telah terluka seperti ini. Namun dia masih begitu arogan. Tidak menganggap siapapun. Nathan Clark, jangan kurang ajar. Kamu telah kalah dari dewa pembunuh sederhana. Kamu sudah kalah. Ya betul. Jangankan dengan kondisimu yang sekarang terluka. Walau tidak terluka dewa pembunuh sederhana bisa mengalahkanmu kembali. Kamu tetap harus patuh. Dengarkan saranku. Ikut kami kembali ke Dewan Angkasa. Agar tidak kami siksa. Semua orang membujuk. Nathan Clark berjuang untuk bangun dan duduk di tanah. Sudut mulutnya memandang semua orang dengan jijik. Nathan Clark. Apa kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dari begitu banyak orang? Jangan mimpi. Hari ini, Master Inti Dewan Angkasa dan klan Seiryu berkumpul bersama. Nathan Clark tidak mungkin bisa melarikan diri dari jaring yang dipasang di Gandala. Berhenti membicarakan hal ini. Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Nathan Clark mengubah topik pembicaraan. Berhenti bicara omong kosong. Ini taktikmu untuk mengulur waktu. Bukan. Naga langit dan yang lain meraung marah. Tunggu. Biarkan dia bicara. Sebuah suara terdengar. Naga langit dan yang lain segera mengangguk dengan hormat lalu berdiri di samping. Naga langit berempat berasal dari Balai Rahasia Dewan Angkasa. Tanggung jawab utama mereka untuk menangani urusan darurat Neslandia serta berbagai informasi dan sebagainya. Dalam istilah awam, itu berarti balai rahasia yang bertanggung jawab atas semua tugas yang berhubungan dengan Dewan Angkasa. Yang berbicara tidak lain adalah wakil kepala balai rahasia, dengan julukan Dewa Gara. Posisinya tinggi dan penting, di atas naga langit dan lainnya. Ketika dia berbicara, semua orang tentu saja harus mendengarkan. Katakan, aku ingin mendengarnya. Dewa Gara wakil kepala balai rahasia menatap Nathan Clark. Aku ingin mengatakan bahwa semua ini adalah konspirasi dari pasukan Pulau Leste. Mereka akan segera memiliki rencana kedua yang gila. Jika kalian masih fokus padaku, maka semua akan berakhir. Dunia bela diri Neslandia atau Neslandia mungkin mengalami pukulan berat. Nathan Clark memberitahu mereka semua yang dia tahu. Karena Dewan Angkasa adalah institusi terkuat di Neslandia dan berasal dari bela diri kuno, maka harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Nathan Clark memperingatkan dengan serius. Mengarang saja. Teruslah mengarang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menggunakan cara ini untuk membebaskan diri. Benar-benar mengecewakanku. Meskipun Nathan Clark sudah banyak menjelaskan dan terdengar masuk akal, tapi yang percaya sangatlah sedikit. Kebanyakan menganggap Nathan Clark hanya mencari alasan. Bahkan wakil pemimpin Balai Rahasia Dewa Gara tidak mempercayai semua perkataannya. Terus terang, aku punya bukti. Aku telah menangkap anggota inti mereka. Kalian bisa tahu semuanya dari mulutnya. Sekarang aku tidak ingin berkonflik dengan kalian. Tunggu aku bawa orang itu ke sini. Kalian akan mengerti semuanya. Setelah mendengar ucapan Nathan Clark, semua orang tertawa. Nathan Clark, apa menurutmu kami bodoh? Membiarkanmu pergi. Apa mungkin? Ya, anak ini menganggap kita bodoh. Cepat tangkap dia. Semua orang langsung membentaknya. Tidak ada yang memperhatikan ada seseorang dari kerumunan pergi. Samurai hantu. Dia sudah berbaur dalam kerumunan sedari awal. Mengetahui bahwa Nathan Clark menyembunyikan Ono Ichiro di tempat lain, dia segera pergi. Lupakan saja. Berbicara dengan kalian seperti berbicara dengan tembok. Nathan Clark berdiri perlahan. Dia tetap harus mengandalkan dirinya sendiri.
Bagaimana? Apa kamu ingin menggunakan cara kasar? Nathan Clark, apa kamu tidak ingin bertemu anakmu? Bersambung.